Selamat datang di sesi yang akan membuka mata kita tentang dunia. Perkenalkan, nama saya Kanaya Evangelista Esther TU dengan NIM 2510119. Dan hari ini kita akan membahas 3 pilar yang membentuk realitas kita saat ini, yaitu gender, media, dan teknologi. Bagaimana ketiganya saling berinteraksi, menciptakan tantangan baru, sekaligus peluang psikologis baru. Budaya kontemporer adalah cerminan dari apa yang kita hadapi saat ini. Ia bergerak cepat, terutama didorong oleh revolusi digital. Mengapa ini penting? Karena identitas diri, interaksi sosial, dan kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh dinamika kita yang baru ini. Kita tidak bisa lagi memisahkan offline dan online. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah satu persatu. Pertama, bagaimana konsep gender bergeser di era modern. Kedua, peran media, terutama media sosial, sebagai pisau bermata dua. Dan ketiga, dampak teknologi, bagaimana cara kita berpikir dan berinteraksi. Mari kita mulai dengan isu yang pertama, yang paling sensitif dan yang paling fundamental, gender. Di masa lalu, pemahaman tentang gender sering bingung dan kaku. Namun, psikologi dan sosiologi kontemporer mengajak kita bahwa gender adalah konstruksi sosial, peran, dan perilaku. Gender adalah konstruksi sosial, perilaku, peran, dan atribut yang dilekatkan pada masyarakat laki-laki dan perempuan. Ini berbeda dengan seks yang merupakan karakteristik biologis. Di era kontemporer, tantangan terbesar adalah stereotip gender dan budaya patriarki. Stereotip membatasi potensi individu. Contohnya, anggapan bahwa emosi adalah kelemahan laki-laki, atau perempuan harus memilih karir domestik. Secara psikologis, ini menciptakan stres dan membatasi ekspresi diri. Budaya kontemporer mendorong ruang eksplorasi. Generasi muda semakin terbuka pada konsep identitas gender yang beragam. Ini adalah sebuah langkah maju dalam hal inklusi. Namun, bagi banyak orang, proses ini memicu kebingungan, kecemasan, dan bahkan diskriminasi. Peran kita dalam psikoedukasi adalah menciptakan validasi. Bagaimana kita merespon ketika seseorang mengungkapkan identitas gendernya? Kunci psikologisnya adalah empati dan respek. Gender bukan lagi hanya tentang peran, tetapi tentang keberadaan seseorang. Belajarlah untuk menjadi ahli atau pendukung. Semua perubahan ini, baik yang positif maupun negatif, seringkali disuarakan dan diperbesar oleh platform raksasa bernama media. Bagaimana media membentuk pandangan kita tentang gender, dan bagaimana media itu sendiri memengaruhi kesehatan mental? Mari kita bahas. Media, khususnya media sosial, telah menjadi panggung utama kehidupan kita. Ini adalah highlight reel, versi terbaik, tersaring, dan tidak realistis dari kehidupan seseorang. Kita secara konstan membandingkan realitas kita yang belum disunting dengan versi yang sudah disunting dari orang lain. Paparan terus-menerus pada standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis dapat memicu dismorfia tubuh
dan kecemasan sosial. Algoritma dirancang untuk membuat kita tetap terlibat. Ini menciptakan filter bubble and echo chamber. Kita hanya melihat apa yang kita sukai dan jarang bertemu pandangan yang berbeda. Secara psikologis, ini mendorong polarisasi dan membuat kita kurang toleran terhadap perbedaan. Sisi gelap dari anonimitas adalah cyberbullying dan kekerasan berbasis gender online. Ini adalah bentuk kekerasan yang meninggalkan luka psikologis yang nyata. Meski terjadi di dunia maya, ancaman doxing, revenge porn, semua ini memiliki konsekuensi traumatis yang serius. Solusinya adalah literasi media dan kesadaran diri. Pertama, verifikasi informasi. Kedua, tetapkan batasan waktu. Dan yang ketiga, sadarilah bahwa interaksi online tidak menggantikan koneksi sosial yang autentik di dunia nyata. Ini semua tentang mindfulness digital. Teknologi dari smartphone hingga AI adalah alat yang luar biasa. Namun, ketergantungan kita adalah isu psikologis kontemporer yang nyata. Menurutnya, kemampuan fokus dan peningkatan kecemasan. Kemunculan kecerdasan buatan AI menghadirkan dilema etis dan psikologis. Aplikasi, game, dan media dirancang dengan teknik psikologis agar kita terus kembali. Ini mengeksploitasi sistem reward otak kita, menciptakan siklus seperti adiksi. Untuk menghadapi ini, kita perlu mengambil kembali kontrol. Terapkan strategi break work, jauhkan ponsel saat bekerja atau belajar. Lakukan koneksi yang disengaja, jika bertemu, simpan ponsel. Anggap teknologi sebagai alat bantu, bukan pengalih utama. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan dan bukan untuk konsumsi pasif. Ingat, dunia kontemporer adalah produk dari pilihan kita. Dalam hal gender, jadilah pribadi yang validatif. Dalam hal media, jadilah kritis. Dan dalam hal teknologi, jadilah pengendali. Kesehatan mental kita tergantung pada bagaimana kita menavigasi kompleksitas ini dengan kesadaran.